Assalamualaikum warga, apa kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan pada baik-baik ya, amin. Empok lagi sibuk gitu kan, makanya baru sempet ini. Cuman di sini kan Empok mau membahas terkait masalah berita terkini yang lagi heboh banget, yang lagi viral, yang lagi ramai gitu kan, terkait masalah apa? Air minum. Udah pada tahu belum? Ya udah tahu dong pasti ya, orang itu rame banget di jagat maya, di jagat media sosial begitu kan ya, terkait masalah air minum tersebut. Nah, pada Dede Mulyadi ini tuh sidak ke salah satu perusahaan air mineral yang berada di daerah Subang ya. Kita sebut aja lah brandnya, boleh kagak ya? Aqua. Nah, yang itu ya. Kenapa menjadi ramai? Karena di sini netizen atau masyarakat Indonesia itu gagal fokus gitu terkait masalah ternyata sumber air tersebut itu dari sumber ini, air sumur, air boran begitu ya. Ya walaupun di beberapa pihak juga adalah penjelasannya gitu terkait ilmiahnya. Nah, di sini mah Empok mah mau reactionnya itu terkait masalah tanggapan-tanggapan para netizen gitu ya. Kalau masalah perilmu-ilmuannya mah Empoknya juga gak ngerti, tapi nanti ada di akhir video nih penjelasan dari orang yang lebih paham terkait masalah apa sih bedanya air langsung dari tanah gitu kan dengan ke dalam sekian ratus meter, sumber mata air dari tanah sama sumber mata air yang langsung nongol dari sungai atau dari bebatuan, yang kalau kita lihat waktu zaman dulu mah ya Empok kalau lagi main di kali itu suka ada tuh brus gitu. Katanya itu tuh sumber mata air di pinggiran-pinggiran sungai itu, kali itu. Cuma kan kalau zaman dulu mah kalinya apa pada bersih-bersih apa bening-bening ya, beda kayak sekarang udah tercemar limbah dan lain-lain begitu. Nah, di sini Empok ingin dari mana sih awalnya katanya beri pemberitaan itu menjadi ramai, menjadi viral. Nih di sini Empok mau sedikit mengambil terkait video reactionnya itu yang di kontennya Kang Dede Mulyadi channel, Kang Dede Mulyadi channel yang itu ya. Sini awal mulanya ya, Pak Dede Mulyadi juga kaget, dan kita juga masyarakat Jawa Barat cukup kaget juga begitu terkait pengakuan dari salah satu pekerja di Aqua tersebut. Nah, ini dia ya, kita cus aja lah ke videonya, kagak usah panjang kali lebar, cus. Jadi sumber air pengambilannya di mana? Ini tadi yang sumber yang satu sama yang bangunan sana Pak. Di mana ini bangunannya? Sumber utamanya di sana apa jauh? Enggak, ini bangunan apa itu? ya. Ada dua. Sumur. Ini sumur apa? Sumur ini produksi buat produksi. Ngambil airnya air dari sungai. Airnya dari bawah tanah, Pak. Oh, airnya dari bawah tanah. Kan sipa. Bukan itu. air permukaan. Bukan. Kan sipa, Pak. Oke, air bawah tanahnya ngambil sumbernya dari dalam. Di bor, Pak. Di bor. Oh, ini di bor ngambil airnya. Kan air tanah. Nah, ini warga yang bikin rame. Sumbernya dari mana? Katanya dari dalam, dari bor. Jadi di bor begitu kan? Iya, katanya. Jadi di bor. Ya, mungkin dari pihak Aqua juga sudah memiliki tahapan-tahapan tersendiri kalilah ya, dengan kedalaman berapa-berapa gitu kan. Ya, jatuhnya mah sebenarnya sih kalau boleh dibilang ya ini juga sumber mata air dari pegunungan juga. Cuman bedanya bukan yang terbentuk secara alami, tapi secara apa ya disebutnya tuh ya, secara manual dibentuk sendiri begitulah, dengan cara dibor gitu berapa ratus meter kali begitu ya. Kita lanjut lagi nih. Nggak akan ngefek pada pergeseran tanah. Ya, kan dari SIPA kita termasuk dari pengawasnya. Enggak saya hitungan ini saya. Ini kan airnya dibor. Dikira oleh saya air permukaan. Air permukaan tuh air sungai. Ya. Atau air dari mata air. Oh, jadi ini bukan air mata air ya? Tanah dalam. Tanah dalam. Berarti kategorinya sumur pompa dalam. Ya kan? Berarti izinnya provinsi dong. Betul. Kalau air bawah tanah, berapa kedalamannya? 132 dalam. Kalau yang sumber 4 ya? 102 yang sumber 4. Ini 102. Terus satu lagi? Sumur 2 itu karena 60. Oh, dikira air permukaan. Kalau yang sumur 2 Pak itu self flowing ya. Jadi dia keluar sendiri. Jadi kita hanya mau kasih cover pipa untuk dia bisa keluar. Artinya di dalam pikiran saya bahwa ini dikira oleh saya airnya adalah air
mata air, kemudian dimanfaatkan. Kan namanya air pegunungan kan. Oh, yang satu air mata air bukan? Bukan. Sama. Yang 60 juga air bawah tanah. Iya, berarti dibor. cuman itu self flowing 100% ya. Self flowing. Kalau ini kita bantu, dia self flowing juga, cuman karena kecil kita bantu dengan pompa. Ditarik. Nah, ngefek nggak sih pada lingkungan? Sejauh ini masalah air ya Pak? Bukan. Dengan Geser kertas. tanah Sejauh ini sih tidak ada ini ya Pak, tidak ada komplain atau kelihatan. atau nunggu longsor. Jadi kita dengan UGM kan, Jadi airnya 2 titik ya. 2 titik. Yang Nggak ada titik lain ya. Enggak. Soalnya banyak oknum perusahaan ngakunya 1 titik, pasangnya 5. Oh, Masya Allah, ditawar. Ada yang begitu. Ada. Kita ya Pak ya. Sekarang itu kan orang pada bikin izin setelah saya beberapa kali ngomong di media sosial ancaman, baru sekarang pada bikin izin. Makanya perusahaan tuh saya lihat izinnya Mei. Baru berarti. Iya, Mei Pak, Aisyah perusahaan ngeselila di dia. Di barang Papa jadi gubernur cenah. Gitu loh. Jadi jadi itu ya. Jadi ini air bawah tanah ya. Semua daerah di Jawa Barat semuanya air bawah tanah. Air bawah tanah. Karena memang itu kan kualitasnya yang Jadi yang paling bagus tuh kualitas yang paling dalam. Jadi semakin 100 meter semakin suci airnya. Semakin murni maksudnya. Nah, itu warga ya yang lagi rame terkait masalah air sumber air aqua gitu kan ya. Ya empok juga awal-awalnya mah berpikirnya ya seperti yang ada di kemasan botol-botolnya itu kan, gambar pegunungan, air mengalir begitu kan, iklannya juga kan langsung dari mata air begitu kan yang jernih, apa kerucuk dialirkan menggunakan pipa-pipa. Katanya kan pemikiran empok kayak begitu ya, tahu udah kalau pemikiran kalian. Tapi ternyata airnya itu air dalam tanah, air boran tanah, tapi tetap lokasi perusahaannya itu dan lokasi borannya itu juga berada di kaki gunungnya begitu ya. Sebenarnya sih kalau kita lihat-lihat lagi ya aman-aman aja, sah-sah aja gitu, masih bisa diminum dan mungkin kualitasnya juga bagus juga gitu kan, bahkan lebih bagus bisa jadi. Cuman kan di sini yang dijadikan permasalahan oleh netizen itu tagline-nya, warga tagline langsung dari sumber mata air pegunungan. Nah itu yang jadiin permasalahan tuh, katanya di prank gitu kan. Sebenarnya sama aja ya. Ya, kita lanjut lagi yuk. Terkait masalah keluhan warga di sekitaran pabrik air mineral tersebut ya, yang di wilayah tersebut itu ternyata keluhannya itu tuh katanya malah warga-warga sekitarnya mah kagak ada sama sekali air bersih warga. Kok bisa ya Pok? Tahu, pokoknya kagak tahu. Pokoknya katanya kagak ada air bersih aja. Ya sekarang logika aja ya, kadang kita aja di perumahan-perumahan gitu ya, ngebor pakai jet pump gitu kan, dush kayak gitu, paling dalam kayak begitu. Biasanya nih kiri kanan, rumah kiri kanannya itu tuh suka kekeringan, kalah gitu, kesedot airnya sama yang si satu orang yang ngebor menggunakan jet pump dengan kedalaman beratus-ratus meter. Mereka yang menggunakan air semi jet pump kalah kekeringan. Kalau empok sih logikanya ke situ aja ya. Jadi ya bisa jadi wajar aja warga sekitarannya kekurangan atau krisis terkait masalah air bersih, tapi mereka tinggalnya di wilayah perusahaan air mineral yang udah cukup gede banget begitu ya. Kok bisa krisis masalah air bersih? Ya mungkin itu kalau kata Empoma, karena air bersih tersebut itu udah kesedot sama mereka. Mungkin, ini mah mungkin ya. Soalnya Empom menglogikakannya, jika kita berada di satu area komplek perumahan, misalkan satu orang pasang jet pump dengan kedalaman beratus-ratus meter, yang 2 orang kiri kanan tetangganya menggunakan semi jet pump, otomatis kagak kebagian air alias kekeringan, kagak kebagian begitu kalau logika empok nih ya. Tapi yuk kita cek aja nih terkait masalah keluhan-keluhan warga atau masyarakat sekitar perusahaan air mineral tersebut ya. Bagaimanakah ini? Kok bisa begitu? Nah ini dia video terkait masalah keluhan dari warga sekitar pabrik air mineral tersebut ya. Yuk cus aja ke videonya, ada di menit 21.42. Empok ambilnya ya, cus.
kan air udah tenang. Kan ini air melimpah nih dari sini. Ke setiap warga ada aliran air nggak ke tiap rumah? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Saya sebagai RW-nya saya juga Pak, nggak pernah minum dari aqua. Si ibu tadi ceritanya bagus banget. Nggak ada jatah. Nggak ada Pak. Nggak, artinya gini loh. Ada nggak air yang itu air dibuang tuh tadi tuh dalam pipa? Ya kan, air dalam pipa dibuang kan? Ketika air dalam pipa dibuang, kemudian ada nggak air itu dikelola, kemudian dimasukin ke tiap rumah untuk air? Orang sini dapat air dari mana? Dari AM. Bayar. Beli. Bukan air dari sumbangsi perusahaan ini. Kok yang diomongin sama sekarang beda sih? Ya nggak tahu. Cuma sekarang ada banyak yang tahu sumber yang mau disalurkan ke setiap Ini Pak RW, kan itu dari PT Aquanya ada air yang dibuang tuh ke sungai. Iya. Airnya bersih. Iya. Nanti koordinasi sama Pak Kadesnya. Iya, siap. Ya nanti kita bikin pipa air itu, Siap. kasih bak penampungan di sini, dialirkan ke rumah warga. Iya, siap. Bagus, Pak. Bagus, Pak. Nanti desa naon ya. Pak Kadesna suruh ke saya. Ya. Ya. Jangan sampai orang Jakarta, orang Bandung, orang mana-mana menikmati air dari sini. Orang sininya kekurangan air. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya perusahaan boleh berjalan, bagus menghasilkan pajak, menghasilkan tenaga kerja, itu saya setuju, saya mendukung. Tetapi rakyat juga harus mendapat aliran air yang cukup dan bersih. Mau minta itu aja susah Pak. Minta Ayo apa? minum galon, 1 galon juga susah nggak dikasih. Semenjak kepala Harus beli semenjak kepala pabriknya yang sekarang. ulang Pak 6.000 Mbak, nggak bisa Pak minta air. Jadi ibu minta air galon pun nggak dikasih. Cuma 6.000. Semenjak kepala pabriknya ganti. Katanya tadi CSR-nya dibagi-bagi. Lu bener ya, ulang nggak bohong ya? Bener ya? Bangga pemuda ya? Bang isi ulangnya iya, Pak. Bapak menikah. Kerjanya orang sini semua. Tuh ya, tadi mah ngomong si ibu katanya bagus banget, tapi manis-manis banget itu pihak perusahaan CSR dibagi-bagi ke warga sekitar begitu kan. Ternyata bagi warga sekitar ini tuh jangankan katanya mendapat CSR kayak begitu, minta 1 galon air aqua aja katanya kagak dikasih. Pas udah pergantian kepala apa tadi itu ya, pergantian inilah kepala ini kali ya, kepala bidang atau kepala apanya tuh kayak begitu. Aduh, ini mah ya kagak di mana udah biasa kayak begini. Biasanya mah justru orang-orang terdekatnya yang tidak bisa menikmati hasil dari kekayaan alamnya. Begitu. Coba kita cari nih warga ya terkait pernyataan si pihak perusahaan yang manis madu, tapi ternyata bagi masyarakatnya mah pahit, sepahit empedu, sepahit Patrawali. Ini dia, yuk kita cari, cus. program konservasi di Risas area Ciater Pak. Di 5 desa kita lakukan program konservasi penanaman, kita sudah lebih dari 100.000 menanam, sumur resapan, terus rora kita buat juga gitu ya, bersama masyarakat kita dampingi Cibesi, Bancai, yang hutan adat Bancai kita dampingi sebagai tempat wisata juga di Bancai. Kebetulan itu juga wisata adat di Bancai itu Pak, dan program WASH juga. Jadi masyarakat sekitar lebih dari 17 kampung kita dampingi mendapatkan air bersih. Nggak usah jauh-jauh. Tuh, masyarakat sekitar 17 kampung kita dampingi mendapatkan air bersih. Tapi tadi kenyataannya dari beberapa masyarakat sekitar, bahkan ada RW-nya berkata mereka itu tidak mendapatkan air bersih dari perusahaan tersebut. Malahan mereka mendapatkan air bersih tersebut itu melalui PDAM dan bayar katanya ya. Nah, pas ini video yang ini tuh ya kadang empok mah suka begini ya warga ya. Emang ya kalau udah namanya pihak perusahaan besar itu tuh
susah sih kita kalau mau ngebahas terkait perusahaan-perusahaan besar kayak begitu mah ya. Di dalamnya pada manis banget begitu ya, tapi ternyata mah giran ke bawah-bawahnya mah tidak ada dampaknya. Udah biasa itu mah ya. Udahlah, mudah-mudahan aja ya dari pihak perusahaan setelah adanya kejadian seperti ini nih, sudah ada sidak, sudah ada peringatan daripada Deddy Mulyadi, bahkan dari masyarakat juga sudah keluar ibaratnya pernyataan tidak ada manfaat untuk mereka, tidak ada air bersih kepada mereka, bahkan mereka sendiri aja susah dengan air bersih, minta 1 galon air mineralnya aja katanya harus beli, kagak dikasih gitu kan. Nah, di sini Empo juga mau memberikan terkait penjelasan dari salah satu konten kreator yang lebih paham terkait masalah apa sih bedanya sumur air bawah tanah dengan sumur bor dengan mata air murni gitu ya. Kita dulu gimana sih Empo ngomongnya, bentar warga. Jadi di sini ada salah satu konten kreator yang lebih menjelaskan detailnya gitu ya, yang bisa kita pahami terkait bedanya apa sih air bawah tanah dengan hasil dibor begitu kan, dengan mata air murni yang langsung keluar secara murni begitu melalui bebatuan kayak begitu kan. Karena bukan apa-apa nih, kan yang lagi ramai diperbincangkan oleh halayak masyarakat banyak itu terkait, oh ternyata air aqua yang selama ini kita minum itu bukan air dari mata air pegunungan murni atau asli gitu kan, tapi ternyata malah dari air sumur bor kan begitu. Nah di sini ada penjelasannya dari si konten kreator dan cukup sangat bisa kita pahami ya terkait penjelasannya. Yuk cus, kita belajar bareng-bareng ya. Nih. Sumpah ya, konten Deddy Mulyadi yang nemuin kalau air aqua ini berasal dari sumur bor ini buntutnya panjang banget. Gue rangkumin dikit ceritanya. Jadi KDM itu sidak ke pabrik aqua di Jawa Barat. Terus dia nanya ke salah satu karyawan di sana soal sumber mata airnya. Dan karyawan aqua itu bilang kalau air mereka itu dari sumur bor dalam. Terus KDM kaget. Soalnya kalau menurut KDM guys, pengambilan air sumur bor dalam kalau skalanya itu besar punya dampak lingkungan yang buruk. Nah masyarakat akhirnya ikutan ngomong kenapa selama ini pemasaran yang aqua lakukan itu bilangnya mata air alami, air pegunungan yang dianggapnya misleading dan overclaim. Karena gue kurang paham soal mineral, gue tanya ChatGPT bedanya mata air pegunungan sama air sumur bor itu apa. Jadi ternyata guys, kalau mata air pegunungan itu adalah air yang keluar dari lapisan batuan di pegunungan. Biasanya hasil dari penyaringan air hujan yang meresap terus keluar lagi di permukaan, itu mata air pegunungan. Nah kalau air sumur bor, si air aqua ini diambilnya tuh dari lapisan air tanah. Biasanya di kedalaman 100 sampai 300 meter di bawah permukaan. Asalnya juga sama dari air hujan yang meresap tahunan di dalam tanah. Intinya sebenarnya sama-sama bersih dan sama-sama bisa diminum, cuma proses alaminya aja yang beda. Nggak ada yang berbahaya sebenarnya kalau soal airnya. Mungkin ya yang lagi rame diomongin ini lebih ke arah konsekuensi terhadap lingkungan dan juga overclaim produknya. Bilangnya mata air pegunungan padahal dari galian sumur bor. Tapi nggak tahu gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Nah itu tuh jelas banget dari Bang Andrea siapa tadi, Yudias ya kan. Paham kagak? Kalau umpama sangat-sangat paham karena penjelasannya sangat jelas, sangat detail, mudah dimengerti oleh model-modelan orang-orang kayak kita ini, ya kan? Jadi benar apa yang disebutkan sama Bang Andrea ini tuh. Yang menjadi keributan di masyarakat banyak ini tuh terkait apa? Terkait masalah klaim yang ada di kemasan si air mineral tersebut dengan kata-kata langsung dari sumber mata air pegunungan, tapi ternyata dari air dalam tanah, air lapisan dalam tanah. Sebenarnya sih prosesnya kan katanya sama-sama aja, itu tuh dari air hujan yang mengendap, cuman beda prosesnya. Yang satu mah dibor secara manual, yang satu secara alami. Yang disebut mata air tersebut itu yaitu yang secara alami keluar. Sebenarnya sama aja, tidak membahayakan, bahkan masih bisa dan sangat layak untuk dikonsumsi. Cuman satu itu aja ya, bapak perusahaan atau siapa, ibu atau bapak gitulah pemilik perusahaan tersebut, cobalah tagline-nya ganti gitu, jangan kayak begitu ya, jangan overclaim seperti itu. Baru kemarin skincare yang overclaim, sekarang air mineral overclaim. Jadi klaim yang berlebihan begitu kan, karena emang benar Empo juga dengan tagline-nya seperti itu, langsung dari sumber mata air pegunungan, ya dalam pemikiran Empo juga, oh iya, dengan iklannya kan klik air
dari pegunungan disambut pipa-pipa, katanya kayak begitu ya. Otomatis kita juga dalam pemikiran, wah iya bener, langsung dari puncak gunung itu gitu kan disedot menggunakan pipa-pipa, dialirkan ke perusahaan-perusahaan di sekitaran gunung tersebut. Nah itu sama terkait masalah akan dampak kepada alam tersebut kalau yang pada dikhawatirkan, karena kan dengan kapasitas besar, dengan kedalaman yang cukup dalam, dengan pengambilan yang terus menerus, ya oke, pasti bisa jadilah ada dampak-dampaknya kepada lingkungan-lingkungan, longsor ataupun banjir dan lain-lain, atau bahkan kekeringan di saat musim kemarau. Iya betul. Nah itu ya, jangan sampai nih ada aja netizen yang menggiring-giring begitu ya. Ini sekarang udah ketahuan nih, air mineral pabrik ini seperti itu, bisa-bisa nanti ini bangkrut, inilah nanti pengangguran banyak lagi lah, di inilah, di inilah. Ada soalnya yang komen-komen kayak begitu, komen-komen tolol kalau kata umpama, komen-komen goblok ya begitu. Jangan melihat karena di sini yang nge-up-nya itu Pak Deddy Mulyadi, jadi lu pada gara-gara kagak suka sama Pak Deddy Mulyadi jadi tolol otak lu, malah di kait-kaitkan dengan nanti pengangguran bertambah lagi, nanti perusahaannya ditutup, ini itu. Bukan. Justru Pak Deddy Mulyadi di sini ya, kalau kita lihat nih, dan dengan adanya Pak Deddy Mulyadi mensidak perusahaan ini tuh jadi ketahuan biaya supir berapa. Secara tidak langsung dia juga kan ingin memberikan gitu kan pembayaran upah kepada supirnya itu secara layak begitulah kan, dengan kalau kita lihat dari pembicaraannya gitu kan, dengan penjagaan lingkungan, masyarakat sekitar, jalan-jalan di Provinsi Jawa Barat yang dilewati oleh mobil-mobil perusahaan tersebut begitu ya. Jadi jangan mentang-mentang kalian kagak suka sama gubernurnya terus mau digoreng-goreng terkait masalah gara-gara kontennya Deddy Mulyadi nih begini-begini. Jangan ya. Semuanya ini di sini itu ada positifnya, sangat-sangat bagus terkait masalah sidaknya Pak Deddy Mulyadi ke perusahaan tersebut. Pelajaran juga jadinya kan, jangan terlalu overclaim lah kalau memberikan tagline ataupun kata-kata untuk memancing orang membeli itu. Sekalinya ketahuan kayak begini kan ramai seantero Nusa Nusa Indah bukan. Ya seantero jagat raya ini begitulah. Udah ya warga ya, puyeng empok ngebahasnya. Pokoknya buat kalian gitu ya. Kalian tim mana? Tim pihak Aqua kah? Ya, yang kalau ngomong tuh, aku mah nggak biasa menggunakan air isi ulang. Biasanya menggunakan air Aqua. Kagak doyan. Kalau umpama air isi ulang ya ayo, air RO ya ayo, air Aqua ya ayo aja, yang penting mah bisa minum gitu. Soalnya kalau kagak minum seharian aja kayak udah seret banget ini ya. Kagak bisa kita kalau tanpa air. Udah warga ya, terima kasih banyak buat kalian semua. Mohon maaf nih, kayaknya nih pembahasan hari ini tuh empok kayak sinkron dan kagak sinkron, lagi banyak banget, penuh banget pemikiran ini di otak empok gitu ya. Jadi kurang stabil empok dalam mencerna setiap pemberitaannya. Hampura ya, ini mah hanya sekedar penyampaian aja. Dari mulai awal ramai berita ini terkait apa, terus di situ juga terkait klaim dari masyarakat setempat udah empok berikan juga, dan klaim dari pihak perusahaan juga sudah empok berikan, bahkan sudah ada penjelasan dari nih konten kreator terkait perbedaan sumber mata air murni dengan sumber mata air boran dalam tanah begitu ya. Udah ada semuanya tuh empok jelasin di situ. Udah ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Udah.